Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan topik tentang kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Aceh. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Sintia Anemika dari Prodi Ilmu Tanah. Saya Faris Rifki dari Prodi Peternakan. Saya Panya Imahwili dari Prodi Ilmu Tanah. Saya Delenora dari Prodi Ilmu Tanah. Saya Rasani dari Prodi Ilmu Tanah. Saya Citra Safwani dari Prodi Ilmu Tanah. Kami akan mewawancarai 3 narasumber dengan latar belakang yang berbeda mengenai pendapat mereka tentang kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Aceh. Cari salah satu narasumber, yaitu adalah mahasiswa Departemen Ilmu Tanah dari Fakultas Pertanian. Halo Kak, Kak tentang beberapa pertanyaan tentang yang pertama itu siapa sih Kak tokoh-tokoh yang ada di pemberontakan HAM itu? Maksudnya tokoh yang terlibat itu tokoh siapa aja? Pengaruh di Aceh, kayak Tipu Citiro. Terus untuk Nabi sendiri, kakak juga asal Aceh Utara, dan itu juga dekat sama jembatan Arakundo. Nah, jembatan Arakundo itu tempat pemberontakan Nyegam. Dimana memang pas masa konflik itu memang sangat-sangat parah ya, dimana kita nggak bisa keluar gitu, dan sekolah juga susah. Dan orang tua kakak juga dekat sama, dulu juga hampir pernah terkena kejadian itu, makanya mereka pindah dari Tok Supon ke Tok Semoy. Nah, jadi itu merupakan salah satu kasus pemberontakan HAM di Aceh gitu. Memang menurut kakak, sebenarnya kan kita negara demokratis ya, jadi seharusnya kita sama-sama ayem-ayem lah dengan adanya pemberontakan antara masyarakat sipil dengan TNI gitu. Kalau misalnya Kakak punya pendapat Kak tentang pemberontakan jam ini atau solusi dari Kakak gitu? Kalau dari kakak sendiri, untuk kakak nggak setuju ya dengan pemberontakan jam ini, tapi kita nggak tahu juga apa sebab dan akibatnya sehingga terjadi ini. Apakah karena hak dari masyarakat Aceh yang tidak dipenuhi atau gimana? Tapi kalau menurut kakak, pemberontakan jam ini itu sangat-sangat tidak bagus ya, apalagi dengan kita masyarakat sipil biasa yang ditembak langsung dengan TNI, kan kita nggak ada senjata untuk nembak mereka gitu. Terima kasih ya Kak untuk pendapat Kakak. Makasih juga udah luangin waktu Kakak. Kami akan mewawancarai salah satu narasumber. Salah satu narasumber kami yang Baik, sebelumnya izin Ibu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pelanggaran HAM di Aceh. Siapa saja tokoh yang terlibat pada saat itu? Waktu itu yang terlibat pelanggaran HAM di Aceh itu banyak tokohnya. Kalau dari pihak Aceh sendiri itu ada yang penengahnya, ada Sandi Tirol, ada Zakir Manaf. Sementara dari pihak NKRI itu pada zamannya Pak Soeharto. Apa penyebab terjadinya pelanggaran HAM? Hanya kesalahpahaman antara pihak masyarakat waktu itu dengan pihak abdi negara, yaitu tentara, yang pada saat itu terjadi penyalahgunaan kekuasaan, karena pada waktu itu banyak yang memprovokasi sehingga terjadinya penyebab-penyebab tersebut. Di mana lokasi terjadinya kerusuhan tersebut? Kalau lokasi itu ada 3 tempat. Yang pertama itu di Aceh Utara. Kalau di Aceh Utara itu tepatnya di Simpang KKA. Ya, kejadian Simpang KKA itu lewat dari Lok Semawe itu yang di PD. Kejadian Rumah Gedung itu pada tahun 1900 berapa ya? 99. Kalau yang satu lagi yang pembantaian Tugu Bantakiah, itu juga ada 3 pelanggaran berat yang terjadi di Aceh pada waktu itu. Nah, pendapat Ibu sendiri mengenai kerusuhan tersebut? Kalau pendapat saya itu sangat disayangkan ya, karena yang terjadi itu di Aceh, pelanggarannya itu tidak pernah diusut tuntas sampai dengan sekarang, sehingga pada masa kejadian Dom dan kejadian di Rumah Gedung, di Simpang KKA, dan pembantaian Tugu Bantakiah itu terjadi secara brutal dan mereka tidak diadili, sehingga sangat disayangkan yang jadi korban itu masyarakat sipil biasa yang menjadi yang menjadi pelaku kejahatannya itu oleh pihak NKRI sendiri, yaitu oleh pihak
TNI itu mungkin sangat memalukan ya, sangat memalukan warga Aceh yang pada saat itu hanya tidak membawa apa-apa, sedangkan mereka membawa senjata, membawa peralatan ya, sehingga orang kampung ini bisa banyak sekali terjadi yang meninggal, sehingga ada yang dirawat dan sebagainya. Itu kalau menurut saya pikir itu suatu kejadian yang memang harus diusut tuntas. Pelanggaran itu memang tidak bisa dibiarkan. Baik, terima kasih semua yang udah ikut mewawancarai. Kawan-kawan, Ibu, oke, udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa penyebab utama terjadinya pelanggaran HAM waktu itu? Ini ingin meminta kemerdekaan, ingin berdiri sendiri, ingin mengatur sendiri ekonomi, politik, dan sosial. Kok menurut saya itu. Pendapat Ibu tentang kerusuhan yang terjadi pada saat itu? Mereka ini meminta agar mereka bisa, seperti yang saya katakan tadi, mereka ingin mengatur sendiri segala bidang aspek, masalah politik, ekonomi. Mungkin mereka ingin mengatur sendiri, tidak lagi bergabung dengan pusat. Jadi makanya terjadilah kerusuhan GAM ya, karena mereka ingin mengatur. Menurut saya itu. Menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Dari kami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.